Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tashilan li antiqu wataniyatan. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah. Pada sore ini kita bisa ketemu dalam dunia maya begitu. Dan sebelum saya mengawalinya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Moderator, Bapak Arisandi, host dan co-host dan seluruh panitia yang ada. Saya kebagian hari ini di sore hari. Saya tadi bayangan saya jam 4 begitu. Jam mengantuk ini, Pak. Ya itu jam 4 begitu. Waduh, ini sampai maghrib ini. Nah, ini Pak, lebih interaksi aja, Pak. Ya. Mungkin untuk beberapa tempat yang mungkin kondusif bisa di unmute begitu biar interaktif. Jadi enak. Soalnya banyak kursi yang kelihatan nih. Iya. Ya, saya maklumi karena ini sudah jam sekian. Mungkin Pak Direktur tadi kan mulai di jam 2, mungkin teman-teman sholat atau beberapa juga sedang sedang mencari wudhu begitu biar tidak ngantuk. Langsung saja saya mulai. Mohon izin Mas Ari, mungkin ini Silakan Pak. Mungkin kalau Pak Direktur itu agak cepat, mungkin saya nanti juga biar teman-teman pulangnya juga tidak sampai maghrib gitu, mungkin agak kita percepat gitu. Pak Samroni yang paham kondisinya. Wah. Di zona Jawa ini. Terima kasih. Teman-teman yang para kiai, para bunyai, para ustadz, para asatidz yang saya hormati, saya di sini hanya ditunjuk oleh Direktorat KSKK. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, para ustadz, para asatidz untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Saya hanya pemantik diskusi saja terkait dengan desain penilaian dalam pembelajaran bahasa Arab yang dalam hal ini sesuai dengan KMA 183, di mana di situ pembelajaran bahasa Arab sudah berbasis pedagogik genre. Sebelum mengawali, kami akan mohon izin untuk share screen agar panjenengan semua gampang untuk memahaminya begitu. Oke. Oke, Pak. Sudah terlihat, Mas Ari? Sudah? Kelihatan, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, sebagian yang mungkin kondusif tidak apa-apa di unmute aja. Yang kondusif, kalau yang tidak kondusif jaringan dan suaranya bising mungkin agak mengganggu begitu, tidak, mungkin bisa di unmute nanti. Untuk yang kondusif mungkin bisa di unmute. Saya akan membahas tentang desain penilaian pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zamroni. Saya dari Keraksaan Probolinggo dan riwayat pendidikan saya S1, S2, S3 di UIN Malang dan sempat di King Saud University Saudi Arabia. Kemudian riwayat jabatan sekarang sebagai Kepala Mandua Probolinggo begitu, dan kebetulan terkait dengan buku yang telah beredar itu saya sedikit banyak juga ikut walaupun berkontribusinya sedikit gitu untuk mengawal buku tersebut. Para kiai, kita akan ma'adha sanunakish fi hadhil madah. Nahnu sanunakish awalan ta'rif at-taqyim wa ahdafuhu wa madakhiluhu, ta'rif at-taqyim wa ahdafihi wa madakhilihi wa majalihi. Thumma ba'da dhalika nahnu sanunakish aydan anmat at-taqyimat hasba qararatil mudiriyah al-'am litarbiyah al-islamiyah, atau juknis penilaian menurut Kepdirjen Pendis 3751. Kemudian wa kadzalika nahnu fil akhir sanunakish aidan al-ikhtibarat al-lughawiyyah
wa anmatuha wa nahnu sanu'rid aidan amthilat al-ikhtibarat al-lughawiyah fi kutub at-ta'lim al-lugha al-arabiyyah khasatan li al-madrasah al-thanawiyah ay al-aliyah fi Indonesia al-aliyah. Ayuha asatidz al-kiram, sebelum kita membahas qabla an nabhath at-taqyim labudda alaina an na'rif madza ta'rif at-taqyim. Sebelum kita membahas tentang penilaian lebih jauh atau dalam bahasa Inggrisnya itu assessment, saya ingin sedikit mendudukkan dulu terkait definisi. Kalau kita lihat di dalam Kepdirjen Pendis itu definisinya adalah penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar dan perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek. Itu apa definisi dari Kepdirjen. Kalau kita lihat dalam buku-buku rujukan itu ada di sana kitab Al-Qiyas wa Taqyim At-Tarbawi. Di situ didefinisikan at-taqyim yakni al-hukmu 'ala asy-syai' wa qad yusawi i'ta' darajah lisyai' ay i'ta' qimat asy-syai'. Jadi taqyim ini adalah menghukumi sesuatu atau memberi nilai terhadap sesuatu atau memberi harga atau nilai terhadap sesuatu. Nah, taqyim ini sering kita berbeda dengan takwim. Ini yang sering kita ini tidak bisa membedakan. Takwim ashmal minat takyim. Ashmal wa akbar minat takyim. Jadi evaluasi ini lebih besar daripada takyim. Takyim ini hanya sekedar penilaian. Sedangkan takyim juz'um minat takwim. Takwim, evaluasi, takyim, assessment itu bagian dari evaluasi. Nah, pemahaman evaluasi adalah amaliyatu jam'il ma'lumat wa kadzalika amaliyatu sun'i qararat. Jadi proses di mana kita itu mencari informasi dan mencari dasar atau data untuk membuat sebuah keputusan. Nah, dasar keputusan untuk apa? Yakni tashkhis, kita mendiagnosa, wa ilaj, kita mentreatment, wa wiqayah, kita memprotek, lil mushkilah, untuk problem mahal dirasah yang ada di dalam proses pembelajaran begitu. Jadi dia lebih luas lagi takwim. Nah, pada kali ini kita akan membahas takyimnya, assessment-nya, jadi penilaiannya yang sudah ada juknisnya dan juga nanti kita bahas juga di dalam pembelajaran bahasa Arab bagaimana begitu. Ahdafut takyim, tujuan penilaian itu ada 4. Yang pertama mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Jadi pertama kali kita mengadakan penilaian itu pasti ingin tahu seberapa jauh penguasaan kompetensi peserta didik kita. Kemudian menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Setelah kita tahu penguasaan kompetensi, baru kita ingin tahu anak ini tuntas atau tidak. Di situ kita lihat ada penilaian yang PAN, ada PAK begitu. Ada acuan norma, ada acuan kriteria. Nah, ketuntasan itu sejauh mana anak didik kita. Setelah kita tahu tuntas dan tidak tuntas peserta didik, baru kita menetapkan program perbaikan dan pengayaan. Biasanya di situ ada remedi, ada pengayaan dan lain sebagainya. Baru setelah program remedi dan lain sebagainya, kalau kita ini semuanya sudah kita lakukan, ketika pembelajaran berakhir, maka tujuan dari penilaian sendiri itu adalah memperbaiki proses pembelajaran pada tahap berikutnya. Nah, ini yang terpenting. Kadang kita tidak belajar pada pengalaman kita membelajarkan anak atau menilai anak pada tahun kemarin. Seringkali kita masuk ke dalam lubang yang sama. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa tujuannya adalah untuk perbaikan continuously, istimrori begitu. Kemudian pendekatan penilaian itu sebenarnya ada 3, ada assessment of learning, ada assessment for learning, ada assessment as learning. Kita sering memahami bahwa penilaian itu hanya assessment of learning, jadi dinilai ya selesai begitu.
Nah, assessment of learning yaitu yang kita pahami itu adalah penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran, hanya untuk memberi pengakuan terhadap hasil belajar. Nah, sebenarnya penilaian itu ada yang for learning, ada yang as learning. Yang for learning ini dalam koridor sebagai guru itu dilakukan selama proses pembelajaran, dasar perbaikan proses belajar mengajar, dasar umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, dan untuk memantau kemajuan, meningkatkan performa dan lain sebagainya. Sedangkan assessment as learning itu berfungsi sebagai formatif atau diagnostik. Jadi ini dalam perspektif peserta didik dilaksanakan sama dengan dilaksanakan selama proses pembelajaran, terus peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Nah, ini yang perlu kita pahami ini dari sudut pandang siswa itu S, dari sudut pandang guru itu for, dari sudut pandang ketika selesai pembelajaran namanya of learning. Nah, kalau kita lihat skema pembelajaran terkait dengan penilaian itu seperti ini. Biasanya ada SKL, kita turunkan menjadi KD, KIKD, kita turunkan menjadi silabus RPP. Kemudian ada proses pembelajaran, penilaian, tindak lanjut pembelajaran, penilaian lagi, tindak lanjut pembelajaran, sampai kepada penilaian akhir yang disebut assessment of learning. Nah, para ustadz-ustadzah yang kami hormati, penilaian yang kita inginkan, yang ada termaktub di dalam juknis itu adalah penilaian otentik. Nah, penilaian otentik dan ruang lingkupnya. Sebenarnya ada beberapa istilah dalam penilaian otentik, cuman di dalam juknis itu penilaian otentik dipahami atau didefinisikan sebagai penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan input, proses, kemudian keluaran atau output. Nah, penilaian ini, masukan, proses, dan keluaran ini dinilai dari ranah sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Begitu. Nah, kalau kita bahas ruang lingkupnya, dari sikap spiritual dan sosial itu, di situ kan kita ada di domain sikap spiritual maupun domain sikap sosial itu ada kata-kata kerja di situ yang menandakan tingkatan sikap. Di situ tingkatan yang paling rendah itu menerima nilai. Jadi dia itu hanya memperhatikan nilai tersebut, bersedia untuk mendengarkan nilai tersebut, dan sebagainya. Ada tingkatan menanggapi nilai, yaitu dia itu bersedia mulai menjawab, ada rasa puas dalam membicarakan hal itu, mau berbicara tentang hal itu, dan sebagainya. Kemudian ada tingkatan menghargai nilai, yaitu menganggap nilai tersebut baik, menyukai nilai tersebut, berkomitmen terhadap nilai tersebut. Ada yang menghayati nilai, dalam arti memasukkan nilai-nilai itu ke dalam sistem nilai dari dirinya. Jadi ada internalisasi nilai dalam dirinya. Baru setelah itu ada mengamalkan nilai, mengembangkan nilai tersebut, dan nilai tersebut sudah menjadi ciri dirinya sendiri, menjadi karakter dia sendiri. Nah, dalam KD-nya itu sudah ada di situ, ada menghayati, ada mengamalkan, ada menghargai. Nah, di sini perlu kita sedikit perhatikan. Kemudian selanjutnya, lingkup atau majal at-taqyim di dalam ranah pengetahuan itu ada beberapa yang sering kita sebut itu namanya, yang sering kita pakai taksonomi Bloom. Tapi di sini saya pecah menjadi dua. Ada dimensi proses kognitif begitu, dan di situ taksonomi Bloom yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta di sini kalau kita ini sudah berpikirnya tingkat tinggi begitu. Nah, mungkin kalau mengingat, memahami, dan mengaplikasi sudah biasa karena kita sering sekali membuat soal ini seperti itu. Tapi menganalisis, membedakan, menemukan makna tersirat, dan sebagainya, mengevaluasi, menilai sesuatu betul atau tidak, memeriksa, mengkritik sesuatu, mencipta, merumuskan, merencanakan produksi, itu kita jarang, dan ini perlu kita galakkan. Sedangkan pengetahuan itu sendiri ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, ada
metakognitif. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam penilaian pengetahuan maupun dalam kita membuat soal dalam bentuk penilaian. Nah, mengembangkan berpikir tingkat tinggi mungkin tidak saya bahas secara menyeluruh, di situ sudah saya bahas tadi, itu adalah berpikir kritis, kreatif, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Nah, ini yang sering kita agak sedikit melupakannya dalam penilaian. Nah, sedangkan untuk penilaian keterampilan atau mahari, taqyim al-mahari, penilaian keterampilan, itu ada keterampilan abstrak dan konkret. Kalau abstrak itu biasa kita sebut 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan berkomunikasi. Sedangkan kalau konkret itu ada persepsi, terus kemudian kesiapan, meniru, membiasakan gerakan, kemudian mahir, kemudian menjadi gerakan alami, kemudian menjadi gerakan orisinil. Gerakan orisinil itu gerakan yang menjadi ciri khas dia dan tanpa disuruh dia sudah melakukan hal itu. Nah, ini keterampilan penilaian dalam penilaian lingkup penilaian keterampilan. Nah, teknik penilaian ini sudah lama sekali, mulai dari 2013-2014 sudah ada. Sikap kita menggunakan observasi di jurnal, penilaian diri, penantar teman, pengetahuan, tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Keterampilan ini bisa praktek, proyek, portofolio, dan produk. Yang mana contoh-contohnya saya sudah ada di sini, contoh jurnal sikap spiritual dan sosial, kemudian penilaian antar teman, kemudian penilaian pengetahuan itu kalau biasanya kita untuk tes tulis itu benar salah, pilihan ganda, isian, singkat, menjodohkan, uraian, dan sebagainya. Kalau lisan itu ya kuis, tanya jawab, penugasan itu tugas yang diberikan secara individu atau kelompok di madrasah atau di luar madrasah, seperti itu. Kalau keterampilan ada praktik, proyek, portofolio, produk, dan lain sebagainya. Ini nanti dibaca sendiri, saya kira sudah paham panjenengan semua. Nah, sekarang kita konsep penilaian tadi yang ada di Kepdirjen itu coba kita masukkan di dalam bentuk-bentuk di dalam tadribat atau ikhtibarat al-lughawiyah. Gimana model-modelnya? Perlu kita pahami bahwa di dalam mempelajari bahasa itu ada kafaat atau al-kifayah al-lughawiyah, ada kafaat atau kifayah yang perlu kita perhatikan. Nah, kafaat itu ada 3. Yang pertama, al-kafaat atau al-kifayah al-lughawiyah, kemudian al-kifayah al-ittisaliyah, kemudian al-kifayah al-thaqafiyah. Al-kafaah atau al-kifayah al-lughawiyah tadummu kompetensi linguistik. Al-kafaah al-lughawiyah itu kita sebut dengan kompetensi linguistik. Itu di situ mencakup ada al-maharat al-lughawiyah al-arba, yaitu istima' kalam qiraat kitabah. Kemudian ada al-anasir al-lughawiyah, yakni aswat, mufradat, dan tarakib. Sedangkan al-kafaat al-ittisaliyah atau kompetensi komunikatif. Jadi di samping ada linguistik, dia kompetensi komunikatif. Itu adalah tafa'ul ma'ashabil lughah musyafahatan wa kitabatan. Bagaimana seseorang itu ketika mempelajari bahasa, dia juga bisa menggunakan bahasa tersebut untuk tafa'ul, berinteraksi ma'ashabil lughah, dengan orang-orang yang mempunyai bahasa itu, yang bisa berbahasa itu. Musyafahatan dalam sisi lisan maupun kitabatan dalam sisi tulis. Bisuratin mulaimah fil mawaqif al-ijtima'iyyah al-mukhtalifah, di dalam konteks sosial yang berbeda-beda. Nah, ini kadang yang sering sekali latihan-latihan ittisaliyah ini kita jarang, kita lebih cenderung kepada kafaah lughawiyah. Nah, banyak sekali pendidikan kita itu menganut sistem yang penting kafaah lughawiyahnya itu dapat, tapi kafaah ittisaliyahnya tidak bisa di-drill, tidak pernah di-drill. Sehingga buku-buku itu sering hanya diterjemah teksnya, kemudian dipahami, kemudian ujian begitu saja. Tidak pernah ada anak-anak itu ittisal, jadi memproduksi sebuah bahasa. Tidak pernah. Ini yang perlu kita galakkan. Nah, tapi di dalam kafaah ittisaliyah, di dalam kemampuan komunikatif,
kita juga harus membekali anak yaitu kompetensi yang ketiga, yaitu al-kafa'ah atau al-kifayah as-saqafiyah, kompetensi budaya, kompetensi kultural. Kenapa kompetensi kultural ini penting bagi anak-anak? Karena ketika dia sudah ittisal, ada tafa'ul ma ashabil lughah, maka dia juga harus memahami bahwa di balik bahasa itu ada culture, ada budaya. Saya kasih contoh tadi juga saya kasih contoh. Ketika kita mengucapkan terima kasih di dalam bahasa Indonesia, kita akan cenderung menjawab sama-sama atau terima kasih kembali. Tapi di dalam bahasa Arab itu syukron dijawab afwan. Nah, afwan ini padahal mohon maaf gitu kalau diterjemah secara leksikal. Nah, ini berbeda perbedaan budaya. Tapi perbedaan budaya ini kalau kita memaknai afwan di dalam kata syukron terima kasih, afwan harus kita artikan sama-sama. Bukan kita artikan afwan, kita artikan mohon maaf gitu. Nah, ini perbedaan konteks di mana itu membawa terhadap perbedaan budaya, dan banyak kata-kata yang seperti itu. Contoh marokmu baitika, untuk bertanya nomor rumah itu menggunakan ma. Sedangkan kita dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kam, menggunakan berapa, gitu. Yang sering anak didik kita itu sering kam robobetika. Ini sebenarnya beda budayanya sebenarnya. Nah, di sana cenderung. Kemudian kompetensi komunikatif yang tadi kita bahas di atas itu dalam perspektifnya yang lain, ini Sandra dan Martinez dan sebagainya, itu mencakup ternyata juga kompetensi yang lain. Ada grammatical competence, ada discuss competence, al-kifayah al-khitabiyah, kemudian ada social linguistic competence, al-kifayatul lughah al-ijtimaiyah, ada strategi kompeten, al-kifayah al-istrategi, ada pragmatic competence, ada al-kifayah tadawuliyah, ada culture atau interculture kompeten, al-kifayah al-thaqafiyah. Nah, kita coba satu-satu, kita bahas gramatikal competence al-kifayah al-qawaidiyah ini. Di dalam KMA 183 itu di situ tertulis bentuk, makna, dan fungsi dari komponen bahasa. Tertulis seperti itu. Maka itu dia itu grammatical competence. Indikatornya dia menguasai fonologi, morfologi, dan sebagainya, menguasai sintaksis dan sebagainya. Nah, kemudian ada sosiolinguistik kompeten, al-kifayatul lughah al-istimaiyah, yang di dalam KMA 183 itu ada kata-kata di KD-nya fungsi sosial teks, bahwa teks itu ada fungsi sosialnya gitu. Kemudian ada bahasa tindak tutur. Nah, ini sebenarnya inginnya itu adalah menanamkan sosiolinguistik kompeten, kifayatul lughah al-istimaiyah dalam diri peserta didik melalui proses pembelajaran. Nah, discuss atau al-kifayah al-khitabiyah, di situ ada struktur kompeten, struktur teks begitu. Kemudian ada pragmatic kompeten, al-kifayah tadawuliyah, di situ ada sama dengan tadi tindak tutur dan sebagainya. Jadi bagaimana peserta didik mampu bertindak tutur secara tepat, bahasa sesuai konteks, juga bahasa sesuai dengan budaya penutur aslinya. Nah, kalau kita lihat di dalam KD itu pasti di KD ini memahami fungsi sosial, berarti tadi itu sosiolinguistik, struktur teks, nah, tadi itu ada grammatical dan apa tadi discuss, ada unsur kebahasaan dan sebagainya. Mendemonstrasikan tindak tutur, nah ini sama, ada tindak tutur, menganalisis gagasan, menyajikan hasil analisis gagasan. Nah, ini salah satu contoh dari KD. Nah, kalau kita peta konsep di dalam buku itu sudah dipetakan seperti ini. Ada yang tindak tutur, jadi bagaimana anak itu mengenalkan diri dan orang lain, meminta maaf, berterima kasih, berpamitan. Yang mana tindak tutur ini sangat berkaitan dengan faktor sosial dan faktor budaya. Yang mana berbeda sekali dalam di antara
bangsa-bangsa itu, dan bangsa Arab dan Indonesia jelas berbeda. Nah, ini Ustadz Ustadzah, kemudian kita akan membahas terkait dengan anmat atau tadribat al-lughawiyah. Anmat tadribat al-lughawiyah atau model-model latihan atau tadribat bahasa itu model-model di dalam buku itu sebenarnya bermacam-macam begitu. Dan ini saya tulis beberapa masuk di sana begitu. Yang pertama contoh di mufrodat. Biasanya di mufrodat itu tadribatnya itu biasanya kitabatul kalimah, disuruh i'adatul kitabah, disuruh menulis ulang sebuah kata. Takmilatul jumal, disuruh melengkapi sebuah kalimat, atau mil'u faraghat, mengisi isian yang kosong. Muradif mudad, antonim sinonim. Majmu'atul kalimat dzatul alaqah, ada menjodohkan begitu. Kemudian tartibul huruf li takwin al kalimah, ada huruf-huruf dibaca-baca supaya menjadi sebuah kalimat mufradat dan sebagainya. Atau sampai kepada level takwin jumal atau takwin jumlah, membuat sebuah kalimat. Nah, ini model-model dalam tadribat mufradat. Kalau aswad itu biasanya i'adatu ba'dil kalimat al-waridah fil hiwarat, disuruh mengulangi apa yang ada di dalam hiwarat, anak-anak disuruh baca kemudian mengulangi, atau qallidu ma aqulu lakum, atau qallidu ma aqra'u lakum, dan lain sebagainya. Kemudian ada tadribat sunaiyah. Ini sebenarnya sangat efektif terutama untuk anak-anak yang mubtadi'. Tadribat sunaiyah itu adalah bagaimana membedakan dari huruf, dari dari bunyi-bunyi huruf. Contoh kalimat hala wa hala, kalimat qul dan kalimat kul. Nah, ini anak-anak harus bisa membedakan. Selanjutnya ada tilawah masmu'ah minal ayat karimah awin nas, atau bisa kita setelkan teks, kita setelkan rekaman yang itu di situ ada suara-suara yang berbahasa Arab. Kemudian untuk tarakub nahwiyah, di situ sering biasanya kita tadribatun nam atau istidlal. Sering kita itu pattern drill dalam bahasa Inggrisnya. Sering itu kita membuat latihan itu menggunakan tadribatun nam, pattern drill. Contohnya begini. Kalau kita belajar fa'il, biasanya kita tulis di atasnya itu Zahaba Muhammadun ila Surabaya. Kemudian Muhammad itu di bawahnya kita kasih klausul yang lain. Fatimah. Abun, al-abu. Kemudian al-ammu. Kemudian al-jaddu, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tahwil al-jumal atau taghyir namtil jumlah. Merubah sebuah, contohnya dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Ada tasih al-akhta, mengoreksi atau membenarkan yang salah. Kemudian ada mil'ul faraghat dan lain sebagainya. Di dalam istima itu sama dengan aswad, hampir sama. Tapi yang sering kita pakai ada imla, ada ikhtiyar bin muta'addid, pilihan ganda. Anak-anak kita bacakan teks, kemudian di situ ada pilihan ganda. Ada kitabatul kalimah hasbama yasma'u at-talib awis suar. Jadi menulis ulang, kita sebutkan sebuah kata, anak-anak itu menulis ulang. Atau di situ juga kita kasih gambar agar dia itu juga mencocokkan dengan gambar yang tersedia. Atau kadang kita juga bercerita terhadap anak-anak, kemudian kita ajib anil as'ilatil atiyah, suruh menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini dan lain sebagainya, ini sebagian kecil saja. Kemudian di dalam kalam tadribat-tadribatnya itu ada soal jawab, ada tabadalil hiwarat, ada takmilatun naqis fil hiwarat. Kemudian ada wasfus surah. Nah, ini deskripsi gambar. Sif hadhihi as-surah. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ittisal, anak-anak itu disuruh praktek berbicara langsung di dalam kalam. Nah, qiraah setelah kita hadirkan teks itu ada biasanya kita langsung ajib anil as'ilah, ini yang sering.
Padahal bisa jadi bahasa yang lain ada ajib bina'am au bila. Ini untuk melihat sebuah atau alamata sad idza kanatil ibarah sahihah au alamat kha idza kanatil ibarah khati'ah. Umpama ajib bina'am au bila itu seperti itu. Anak itu disuruh melihat ungkapan apakah itu sesuai dengan teks yang ada di atasnya. Nah, ini kemampuan tingkat tinggi juga. Kemudian ada akmil ibarah, isian dan sebagainya. Di dalam kitabah ada kitabatul huruf, ada kitabatul kalimat tahta suwar, ada mil'ul faraghat, tertib kalimat, imla mufradat, takmil jumal, takwin kalimat, sampai ke wasfus surah dan lain sebagainya, bahkan sampai ke takbir hur, bebas dia menulis apa saja. Nah, itu para ustadz-ustadzah model-modelnya. Saya ingin berdiskusi. Ketika di dalam buku kita temukan seperti ini, nah, ini mohon dilihat. Kira-kira ini model seperti apa dan anak-anak itu disuruh apa begitu? Monggo. Dari mana dan namanya dan lain sebagainya. Monggo. Silakan Ibu. Bapak. Ada? Ada? Monggo. Ya, ada Dari mana? Man satu Lamongan boleh. Bapak. Di sini ada teks Ya, istimewa, Bapak. kemudian ada gambar-gambarnya. Ya. Atau Man 3 Bojonegoro. Ini Man 3 Bojonegoro. Silakan Pak. Sleman atau Bojonegoro, Pak? Bojonegoro ini. Bojonegoro. Dia udah bersuara itu. Nunjuk itu. Sleman ini sudah aktif suaranya tapi nggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz. Dari Sleman, Mansatu ya. Sleman. Nggih, Ustaz. Tafadhal. Ya, ini jadi siswa diminta untuk mendengarkan kosakata kemudian menuliskannya di titik-titik ini, Ustaz. Oh, ya. Berarti di sini ada 2 latihan apa saja itu? Latihan mendengarkan dan latihan Mendengarkan dan menulis. menulis. Jadi dia latihan mendengarkan sekaligus dia latihan menulis, yang tulisannya itu juga ada kemampuan untuk menserasikan atau menjodohkan begitu. Nah, ini simulasinya seperti itu. Nah, ini hanya salah satu orang. Ustadz siapa? Mas Mukil Karim. Hasan Nurdin. Hasan Nurdin. Barakallahu fiik. Masyaallah, betul. Kemudian selanjutnya, nah, ini ada sebuah teks. Kemudian di situ ada latihannya. Nah, pertanyaan saya begini, ini bentuk latihan apa begitu di atas dan bawah? Kemudian kira-kira dalam taksonomi Bloom ini masuk dalam C berapa gitu? Oke, mungkin Ustaz Hasan Nurdin menjawab, mungkin dibantu dengan yang lain atau gantian, monggo. Gantian. Oh, gantian. Gantian. Kita dengarkan suara dari ini kursi dong ya, Tulung Agung ini. Man 1 Lamongan boleh. Man 1 Lamongan? Man 1 Lamongan? Man 1 Lamongan. Enggak. Apa yang resen? Ada yang resen nggak? Ada yang resen. Kalau enggak dari Man 1 kembali ke Bojonegoro lagi. Silakan Ustadz. Suaranya mana ya Ustadz? Iya. Aktifkan suaranya Bapak. Sudah aktif suaranya enggak ini ya. Di unmute. Halo Ustadz. Ya, ada 2 yang raise hand. Yang raise hand boleh dipersilakan. Ya, dipersilakan untuk unmute sendiri mungkin.
Silakan. Halaman 1, Python, kamu. Python. Ya, enggak usah. Boleh main Python dekat pembangkit tenaga listrik. Ya. LDU. Ya, benar. Oke, silakan Pak. Wah, ini kok hanya kursinya ini. Iya. Tafadhol Ustaz. Bapak. Tiga Bojonegoro. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi perintahnya yang pertama supaya tarjim ilal lughah Indonesia sehingga nanti bisa mengatakan pernyataan ini sahih atau khata, benar atau salah. Tadribat ala tarjamah. Ya, dan menyimpulkan pernyataan ini benar atau salah. Dan yang kedua adalah supaya menjawab pertanyaan ajib anil asilah latiyah. Menjawab pertanyaan dari bacaan yang ada, dari bacaan yang telah ditulis di atasnya, nanti disesuaikan dengan pertanyaan yang ada. Nah, seperti itu. Syukran. Assalamualaikum. Sama ini Ustaz, di dalam istimewa itu ada gambar, ada kaset, ada rekaman. Apakah ada rekamannya dalam buku ini? Terima kasih. Rekaman untuk istimewa. Oke. Ya. Pertanyaan nanti. Ini untuk Ini dulu untuk menganalisis. Ini ada teks, kemudian ada model tadribah seperti ini. Nah, apa yang dilakukan seorang ustadz atau muallim menghadapi ini? Begitu. Ya. Syukran. Mantika Bojonegoro tadi disuruh terjemah dulu. Kemudian setelah terjemah baru nanti ada analisis jawaban, begitu pernyataan. Kemudian lanjut ke ajib anil as'ilah dan lain sebagainya. Yang lain? Hamba Ustaz. Man 1 Kota Semarang. Raise hand. Lanjut. Ya, 2 orang, 2 partisipan raise hand. Tafadhalu. Yang kursinya raise hand ini mana ini orangnya? Yang pertama, ya, yang dilakukan oleh guru adalah memerintah. Ini Sleman lagi. Ya, nggih. Tafadhal Ustaz Hasan. Membaca sekali lagi teks bacaan. Oke. Kemudian membacakan pernyataan nomor 1 dan diminta kepada para peserta didik untuk menjawab sahih khata. 6. Seterusnya sampai dengan yang kelima. 6. Kemudian yang kedua, yang berikutnya diminta kepada para siswa untuk membaca teks sekali lagi dan memahami teks itu. Tentu mereka tahu terjemahannya kalau memahami. Kemudian meminta kepada para peserta didik atau para siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan teks. Sesuai dengan teks. Nah, ahsantum ya Ustaz. Jadi kalau saya menghadapi teks ini, jangan latihannya diterjemah. Ini menurut saya tadi ini jangan. Alangkah lebih baiknya pemahaman teks atau fahmul makro atau isti'ab al-qiraah itu diselesaikan di bahannya, di nasnya. Jangan sampai ke latihannya, karena kalau kita sampai ke latihannya jadinya jadi ambyar begitu. Jadi seperti masakan tanpa gula, tanpa garam begitu. Jadi selesaikan di atas tadi, betul Ustadz Hasan dari Sleman. Teks itu kita baca berulang-ulang sampai anak itu paham. Baru setelah itu masuk kepada latihan
sahih khoto. Di sini sahih khoto ini anak disuruh mengevaluasi atau menilai sebuah ungkapan dia benar atau sesuai dengan teks di atasnya atau tidak. Nah, berarti dia kan harus mengucapkan oh sahih atau khoto dan sebagainya. Nah, ini dalam taksonomi Bloom revisi Anderson ini tingkatannya tingkatan tinggi. Mengevaluasi teks itu kira-kira C-nya berapa? 4. C 4. C 4. Saya ulang ke sini tadi Masuk. nah sini. Nah, di sini coba dilihat. Anak itu tadi tidak hanya disuruh menganalisis C4. teks, tapi dia juga disuruh menilai, mengevaluasi, memeriksa teks. Begitu ya. Berarti dia sudah masuk dalam C5. C5. Begitu. Nah, ini dulu kita waktu SD sering guru itu membuat soal-soal yang sekarang ini banyak kita tinggalkan. Guru itu sekarang ini cuma 2 kalau buat soal. Soal ikhtiar min muta'addid atau pilihan ganda atau ajib anil as'ilah pilihan apa namanya esai begitu. Tapi pada sebenarnya ada bentuk teks bentuk penilaian lama yang itu sebenarnya tingkatnya tingkat tinggi. Dulu kita SD itu ada lingkari B atau S begitu. B S begitu kan? B garing S air adalah benda padat begitu umpama. Nah, itu sebenarnya dia itu disuruh untuk di samping menganalisis, dia disuruh untuk menilai apakah pernyataan itu betul atau salah. Nah, ini sebenarnya bentuk penilaian BS itu yang dulu waktu di SD itu sering, di SDMI itu sering dipakai. Itu malah ketika sudah besar itu sering kita lupakan. Bahkan guru itu kalau buat soal itu pasti larinya kedua. Kalau tidak esai, ya pilihan ganda begitu. Oke, saya lanjutkan. Tadi berarti C5. Oke, saya lanjutkan. Oke, stop. Di sini ada teks kalam. Kemudian ada perintah tabadil al-hiwar ma'a zamilika musta'inan bisuwar kama fil misal dan sebagainya. Oke, saya ingin tanggapan dari asatid semuanya. Gimana kita cara mengajarkannya ini? Terus kemudian ini sebenarnya masuk C berapa sih? Monggo, yang raise hand apa langsung? Ya. Nah, Bojonegoro lagi. Iya. Isma. Ya. Untuk yang pertama ini supaya membuat percakapan dengan dibantu gambar yang ada di sebelah kiri. Ya. Di semisal marhaban ayo khidmah. Nah, ini nanti jawabannya supaya disesuaikan dengan gambar. Sehingga mungkin membeli kitab, menjual kitab, mengambil kitab, dan lain sebagainya. Artinya supaya membuat kalimat yang merupakan pernyataan, mungkin jawaban atau pertanyaan yang dibantu disesuaikan dengan gambar yang ada di sebelah kiri. Itu. Syukran, Dad. Syukran. Ismukal Karim. Muhaimin dari Muhaimin, Masya Allah. Al-Ustadz Muhaimin dari Mantika Bojonegoro. Yang lain, ada 4 partisipan raise hand. Kami persilakan. Tambah, Ustaz. Yang lain, perspektif lain. Kami persilakan. Dari? Yang pertama, Semarang. Yang sudah berarti sudah ya?
Nih. Man 1 Kota Semarang. Man Sudah 1 gitu. Kota Semarang. Ya. Silakan. Silakan Bapak. 1154 Bapak. Itu Tuban. Tuban mana? Man 1 Tuban. Nah, ini nih ada suaranya nih. Ya, Man 1 Tuban. Man 1 Semarang. Nah, Semarang boleh Pak? Boleh Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man 1 Semarang, Imam Mursyid nama. Mohon tadi layar yang ditayangkan tadi mohon ditambahkan lagi ya. Soal yang dibuat oleh Ustadz Jamroni. Oh, bukan saya ini di bukunya ini. Ya, ini adalah untuk membuat soal paparan gambar yang sudah ada. Ini soal ini adalah tingkatan yang sangat tinggi karena itu masuk dalam C6. Dalam teori Bloom C6 siswa diharapkan ada gambar-gambar itu untuk meng-create sebuah kata. Walaupun di situ itu maharoh kalam, ini juga bisa maharoh kitabah. Tapi di situ siswa kalau bisa itu berbicara masalah tema-tema itu. Jadi satu tema kaos, tema pensil, tema stip dan lain-lain. Nah, tema-tema ini bisa didialogkan antara dua siswa, guru memantau perjalanan itu sehingga tercipta bahwa anak itu bisa berbicara tanpa dibatasi. Kita di situ bisa satu menciptakan kalam, maroh kalam, kemudian madatul lughoh atau anasirul lughohnya itu adalah mufrodat, dan yang ketiga adalah istimak juga. Ada mahroh istimak yang si pendengar itu teman, jadi ada dua berpasang-pasangan begitu untuk dialog. Jadi di situ banyak maharoh yang tergali, juga banyak anasir lughoh yang tergali dari kata-kata yang dipancing dalam tema 1, 2, 3, 4, 5 ini. Sehingga evaluasinya itu sangat banyak. Hanya di sini sifatnya adalah tidak berupa tulisan, tapi seandainya kalau berupa tulisan pun bisa, yaitu bagaimana, tapi dilarikan ke maharoh bukan kalam, mahrohnya maharoh kitabah. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perspektif beda lagi. Yang lain atau saya apa namanya? Ini saya, Probolinggo, Man 1 Probolinggo. Ya, saya masuk dulu. Man 1 Probolinggo. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perintah yang pertama itu siswa diminta agar supaya menirukan contoh yang sudah ada, contoh kalimat yang sudah ada menyesuaikan dengan gambar. Artinya ini hanya masuk pada level C3 ya, memahami. Karena itu menurut saya hanya menirukan saja gitu. Oke. Untuk perintah yang nah ini siswa diminta bisa jadi dalam hal kecakapan maharoh kitabahnya dulu, kemudian diaplikasikan dalam maharoh kalam. Jadi diminta membuat hiwar sesuai dengan gambar, kemudian dua orang siswa mendialogkannya. Itu hanya contoh itu hanya pemanis saja mungkin menurut saya. Itu pada level C6 ya. C6 mencipta. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya boleh berkomentar. Betul, yang pertama ini hanya menerapkan, dia hanya C3. Jadi bisa kita lihat di atasnya, tabadalil hiwar ma'azamilika musta'inan bisuar kama fil mithal at-tali. Di situ anak hanya disuruh untuk ini sebenarnya pattern drill tapi berbasis gambar begitu. Hanya ada sebuah potongan kecil dari sebuah hiwar
mungkin 2 begitu. Di situ ada 2, ada marhaban ayu khidmah uridu kitaban, kan hanya begitu saja. Ayu kitab turid uridu kitaban akhdar dan lain sebagainya. Kecuali kalau di tabadal itu kita ganti takallam ma'azamilika tabadalil hiwar, itu seperti ustadznya dari Semarang tadi, kita ganti takallam ma'azamilika musta'inan bisuar, maka ini akan menjadi C6. Jadi dia disuruh untuk sif surah, wasfus surah saja, mendisebutkan gambar, berdialog, berbicara menggunakan bahasa Arab sesuai gambar ini. Ya, sangat betul Ustaz. Ini Jawa Bali ini sangat aktif ini daripada yang tadi ini. Lanjut. Nah, di sini ada ajril hiwar. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ajril hiwar ma'azamilika musta'inan bisuar at-taliyah. Nah, ini kayaknya gampang terjawab ini. Ini masuk ke C6. Dia wasfus surah. Nah, ini sudah intaj, ini takbirnya ini sudah takbir hur, karena setiap anak akan berbeda dalam produksi bahasanya, dalam mengolah bahasanya terkait gambar-gambar ini. Ini sudah tingkatan tinggi. Ini Ustadz, beberapa model contoh yang perlu kita biasakan, karena biasanya kalau kita memahami maharoh itu ada maharoh istiqbaliyah, ada maharoh intajiyah. Bahasa itu, kemampuan berbahasa itu ada kemampuan bahasa reseptif dan ada kemampuan bahasa produktif. Kemampuan bahasa reseptif itu bahasa kita itu bahasa pasif begitu. Kemampuan bahasa reseptif itu bahasa pasif. Nah, itu biasanya di dalam istima' maupun qiraah. Anak itu duduk diam, dia cuma mendengarkan atau dia cuma membaca, sedangkan teksnya yang didengar atau bahan bacaannya yang dibaca itu adalah dari orang lain, dari gurunya atau dari teks. Itu istiqbaliyah, jadi hanya reseptif. Tapi kalau seperti ini, itu adalah intajiyah, produktif. Jadi anak itu dipaksa untuk memproduksi sebuah bahasa, entah itu dalam level kata, level kalimat, atau level cerita seperti ini. Ini bisa jadi level kata, bisa jadi. Tapi karena di sini ajril hiwar, berarti dia itu levelnya sudah level lebih dari kalimat. Dia sudah lebih dari kalimat, bahkan bisa mendekati cerita dan sebagainya. Ini salah satu contoh bagaimana intajul lughah kita ajarkan ke anak-anak dengan model-model tadribat yang bermacam-macam. Salah satunya adalah seperti itu. Para ustadz-ustadzah, saya lanjutkan. Ini sudah 4:30 ini. Ini ada contoh penilaian maharoh kalam. Ini hanya rubrik-rubrik saja, Saya tidak akan membaca, biar panjenengan semua nanti rubrik-rubrik saja. Cuman ada titipan yang perlu saya sampaikan, bahwa di dalam buku nanti ada pedagogik genre, ada pembelajaran pedagogik genre yang mungkin sudah diterangkan oleh narasumber yang telah lalu, dan itu ada di setiap babnya ada, dan panjenengan semua dimohon untuk mulai membiasakan untuk pedagogik genre ini. Nah, sebenarnya ini juga kemampuan menganalisis teks begitu. Nah, itu saja mungkin dari saya, karena pedagogik genre ini nanti akan dibahas secara khusus begitu. Dan mungkin sudah disampaikan. Mungkin itu saja biar tidak lama-lama. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 16.30. Mungkin nanti sharing diskusinya mungkin bisa 30 menit lebih. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita masih punya waktu ya kurang lebih 30 menit lah, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, Namroni. Ya. Nah, ada yang
Oke, yang resen silakan Sumenep. Resen. Sumenep. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak? Nama Nur Hasan, guru bahasa Arab Man Sumenep. Silakan Pak, langsung to the point dengan materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih Bapak Zamroni atas segala nasihatnya terhadap kami. Oh, bukan nasihat. Ya, pemantik diskusi. Ya. Itu maksudnya. Ya, akan kami jadikan pembelajaran untuk kedepannya apa-apa yang telah disampaikan. Ya, sebenarnya kami sering juga ikut apa istilahnya, ikut BIMTEK di Surabaya. Saya senang terhadap apa yang disampaikan Bapak Zamroni tadi, sehingga sempat memunculkan buku ajar yang telah disampaikan tadi. Yang seperti yang sekarang ini terpampang itu ada tadi disuruh istami ilal mufradat. Jadi kami dapat pembelajaran dari teman-teman yang lain juga setelah menjawab. Kami juga sempat kebingungan. Ini gambarnya bawang ini mau diapakan, begitu kan? Ya, karena kekreatifan dari para pemantik tadi disuruh bebas katanya, bebas asalkan tidak keluar dari teks yang ada. Jadi misalkan setelah mendengarkan mau dibuat kalimat boleh, atau dibuat jumlah boleh, atau dibuat cerita juga boleh, tapi paling tidak karena garisnya ini sangat sempit, paling sedikit bisa menerjemahkan secara mufradatnya saja. Untuk itu saya dari Sumenep menyampaikan terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak didik. Semoga anak didik kami yang dari Sumenep juga, ya insya Allah banyak yang ke UIN Malang bisa mengikuti jejak-jejak Bapak Zamroni yang saya hormati dan saya takdimi. Terima kasih, semoga Allah membalasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Man 1 Kota Semarang. Sepertinya nggak kelihatan orangnya karena latar juga hitam. Nah ini. Wah ini kayak penyiar ini. Silakan Pak, mantap ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali kami hanya ingin mewarnai dari Kota Semarang, Bapak. Terima kasih. Sebenarnya penyajian evaluasi ini agak terjadi pola pikir yang terbalik, karena evaluasi kenapa materi kali ini kok didahulukan ketimbang ya, karena ini Pak, waktu ini karena ada bersemantik Pak. Ya, karena pola kita itu seharusnya itu pendekatan pembelajaran dulu ya, how to teach-nya dulu baru how to evaluate, bagaimana untuk mengevaluasi. Jadi pola pikir kita ini harusnya berubah, tapi ya nggak apa, mungkin kesiapan daripada pemateri. Terima kasih dari beberapa evaluasi tadi. Rata-rata Pak Ahmad Zamroni, jadi yang terjadi di sekolah itu rata-rata hanya mungkin BS itu sekarang udah hilang lah. Kalau jenengan mungkin di tataran perguruan tinggi mungkin masih menganalisis ya, tetapi di tingkatan kami, di tingkatan bawah itu yang terjadi hanya sekedar pilihan ganda lah. Nah, pilihan ganda itu rata-rata masih kita temukan dalam soal itu menerjemahkan kata. Kalau kita tarik ke bahasa Inggris itu tidak begitu. Saya pernah diskusi sama Pak Ainin ya, mungkin dosen panjenengan juga ya, karena saya juga menjadi muridnya selama 2 tahun dari Prof Ainin Malang itu sepakat Pak bahwa dalam membuat soal itu rata-rata hanya recall, hanya sekedar menarik kata. Umpamanya begitu ya, umpamanya. Ibu kota Indonesia titik-titik Jakarta, Semarang, Surabaya gitu. Tapi bukan apa nama ibu kota. Nah ini yang
guru-guru kita ini yang sering kita temukan baik Jawa Tengah maupun di mana sering kami mengadakan ikut pelatihan sampai se-Indonesia itu rata-rata ya guru sendiri itu tidak bisa membuat soal, tidak bisa memanfaatkan 5W 1H itu nggak bisa. What, when, where, why itu nggak bisa. Aina, mada, mata, anu itu nggak bisa. Nah ini yang menjadi keperan kita. Jadi pembuatan soal itu masih berkutat soal itu belum bisa menganalisis guru menarik sebuah kiroah itu kiroah menjadi beberapa soal dan itu muncul soal kata-kata soal harful istifham itu belum muncul. Nah untuk ini mungkin ada penekanan-penekanan dalam pembuatan evaluasi agar guru-guru ke depan itu bisa membuat soal. Saya melihat guru belum bisa membuat soal, apalagi siswa itu menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, ini beliau ini dulu juga ikut di tim buku itu. Namanya siapa? Ya sudah. Perspektif. Jadi begini, kalau boleh saya tanggapi, memang kita lemah di dalam mempelajari ikhtibarat lughawiyah begitu. Jadi mohon maaf para asatidz, kita seringkali itu di dalam diklat itu tidak pernah kita membahas tentang model-model soal, tidak pernah itu. Ada buku yang sangat bagus sekali dan saya kebetulan dulu berguru kepada beliau. Beliau ini Dr. Abdul Khalik. Dr. Abdul Khalik ini pengarang kitab Al-Arabiyah Baina Yadik. Jadi kalau di dalam kitab Al-Arabiyah Baina Yadik itu tertulis di situ ada 3 dokter. Jadi ada Dr. Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan. Alhamdulillah saya pernah ketemu dan berguru ke beliau. Dan ada Dr. Mukhtar Tauhir Husain dan yang terakhir ini Al-Ustadz Muhammad Abdul Khalik Muhammad Fadl. Nah, Ustadz Abdul Khalik Muhammad Fadl ini mengarang buku namanya Ikhtibarat Al-Lughah. Nah, Ikhtibarat Al-Lughah. Ini bukunya ini warnanya merah. Saya punya ini saya fotokopi. Nah, ini di sini mungkin bisa di-download nanti. Kalau ada downloadannya Ikhtibarat Al-Lughah, di situ bermacam-macam model soal dalam bahasa Arab, umpama di situ istimak bagaimana model-modelnya, kalam bagaimana model-modelnya, qiraah bagaimana model-modelnya, kitabah bagaimana model, itu ada semua. Jadi mungkin bisa menjadi bahan rujukan kepada panjenengan semua begitu. Dan memang yang seperti ini jarang sekali. Bahkan di S1 itu kadang juga tidak diajarkan, itu lebih parahnya bahkan seperti itu. Nah, ini yang mungkin penting sehingga guru, mohon maaf, kita selama ini sangat-sangat terkungkung di dalam 2 model, yaitu ikhtiar min muta'addid dan ijabah anil as'ilah begitu. Tidak bisa belum berani untuk lari ke model yang lain. Nah ini tadi itu Ustadz itu inginnya sudah lari, bahkan ikhtiar min muta'addid atau pilihan ganda itu terjebak hanya kepada recall. Ijabah anil as'ilah juga terjebak kepada recall, hanya C1, tidak ke CC yang lain begitu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah 2 kali dari Man Semarang ini. Oke. Yang lain, Pak Ibu? Itu yang di layar Bapak, yang sudah di spotlight. Yang mana nih? Yang mana? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Kan Ibu, di layarnya itu ada notifikasi masuk, Ibu diklik OK. Layarnya Ibu. Ya. Ya Bu, suaranya sudah kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Yuni Rahmah dari MAN 1 Banyuwangi. Punya pertanyaan untuk Ustadz Zamroni. Ini kaitannya dengan PAS untuk beberapa minggu lagi. Kira-kira sampai C berapa? Misalnya kita mau membuat PAS itu sampai C berapa bisa kita terapkan, Ustadz?
Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkadang yang kaitannya dengan genre tadi, saya sendiri sebenarnya ingin membuat video pembelajaran untuk mengajarkan anak-anak memilah teks. Tapi kadang saya sendiri juga bingung karena anak-anak harus diajarkan terjemahnya dulu kan Ustaz, karena mereka kan tidak paham artinya. Jadi sebenarnya langkahnya yang benar gimana Ustaz? Apakah qiraah itu kita pelajari dulu sampai tuntas, kemudian askilah baik itu sahih khoto atau berupa tarjim atau berupa askilah kita tugaskan dulu, baru kemudian di level berikutnya kita yulahid anas tadi. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya langsung Pak Zamroni. Oh langsung. Ya. Untuk penilaian pas sampai C berapa ini ya sampai C berapa panjenengan itu siap enggak apa-apa gitu. Cuman idealnya itu yang sering didengungkan oleh beliau-beliau di DKSKK itu harus kurva normal begitu. Jadi kurva normal itu begini, gimana saya gambarnya itu. Jadi kurva normal. Jadi yang kalau kita pecah ada lots, ada hot, ada lots, ada mods, ada hots, maka antara yang lot dan hot itu sama, yang agak tinggi itu adalah yang mods, umpama seperti itu. Kalau kita itu inginnya untuk anak-anak yang itu disparitas kemampuannya itu beragam. Tapi kalau untuk kelas-kelas khusus, mungkin ada kelas MAK atau kelas apa itu, malah saya lebih bagus sudah semuanya harus hot aja gitu ketika anak-anaknya itu bagus-bagus. Nah ini tergantung dari gurunya maunya seperti apa. Cuman yang sering dipakai, bahkan kemarin di USBN itu dipakai itu menggunakan kurva normal. Gimana saya Mbak? Nah kurva normal seperti ini. Itu jawaban dari saya. Nanti kalau tidak tahu kurva normalnya nanti bisa WA saya begitu. Nanti kan ini materinya ada nomor WA-nya bisa di WA. Kemudian terkait dengan qiraah. Saya sangat setuju jenengan bertanya tapi sebenarnya juga mengusulkan tapi itu saya setujui. Jadi genre itu masuk dalam analisis teks begitu. Jadi alangkah lebih baik memang mawadul qiraah atau fahmul makru'anya dan isti'ab mawadil qiraah itu didulukan, dituntaskan sampai selesai. Setelah itu baru tadribat alal qiraah atau tadribat ala fahmil makru itu juga diselesaikan sampai tuntas. Baru setelah itu kita masuk ke dalam yang namanya tahlil an-nas begitu. Nah, ini langkah yang alternatif. Tapi bisa jadi ketika anaknya itu bagus-bagus di dalam sebuah kelas, itu bisa jadi anak itu bisa loncat-loncat, mohon maaf. Bisa jadi loncat-loncat, apalagi umpama kemampuan intajul lughahnya itu sudah tinggi, terus kemudian mereka semua berkumpul kalangan mutakodimun begitu, anak-anak yang sangat pandai-pandai begitu, ya bisa jadi guru itu enak mau ngajar berapa di bab berapa loncat-loncat itu saya kira bisa. Bahkan saya pernah seperti itu di kelas-kelas seperti itu ya. Sampai menarik KD, dalam artian KD yang seharusnya itu diajarkan di jenjang yang atasnya, saya tarik ke jenjang sebelumnya ketika ada korelasi dengan KD yang sedang kita ajar. Bahkan seperti itu. Kalau anak-anak yang yang mutakodimun. Tapi kalau di tempat kita ini ada disparitas dalam artian kita masuk di kelas itu ada yang muqtadi, ada yang mutawasid, ada yang mutakodim. Nah, disitulah pinter-pinternya guru begitu. Dalam satu waktu melayani tiga kondisi siswa, muqtadi, mutawasid, dan mutakodim. Memang kalau secara ideal memang harusnya dari sisi bahasa harusnya disendirikan mutakodim sendiri, mutawasid sendiri, kemudian muqtadi sendiri. Tapi kan kita basis kelasnya tidak berbasis bahasa Arab ANSI, tapi mungkin kalau kelas bahasa mungkin iya, tapi kalau jurusan yang lain kan tidak. Kita menghadapi disparitas kemampuan yang sangat-sangat beragam dan variatif dan butuh kelihayan seorang guru. Nah, kadang guru itu ada yang
sangat lihai sekali memperhatikan tiga ini. Dalam bahasa kita Dian itu ada pembelajar lambat, ada pembelajar normal, ada pembelajar cepat. Kalau dalam bahasa kita mubtadi', mutaqaddim. Nah, ini apa namanya, Ustazah? Jadi apa namanya? Qiraah tadi tergantung dari kondisi dari anak. Tapi apa yang disampaikan oleh Ustazah yang dari Banyuwangi ini saya kira sudah mungkin rata-rata kita sepakat. Ustazah, terima kasih. Satu lagi Pak Lamroni. Satu lagi Pak Hafid. Satu Probolinggo ya. Probolinggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ismi Abdul Hasim dari MA Islamiyah Syafiyah Python Probolinggo. Python, pemilik listrik ini. Pemilik saham, Pak. Oh, iya. Silakan. Yang kami tanyakan adalah berkaitan dengan perangkat pembelajaran, terutama RPP. Kesulitan kami dalam menyusun atau merumuskan indikator IPK, indikator pencapaian kompetensi. Karena dalam forum sharing dengan teman-teman ada dua persepsi. Yang pertama, indikator itu hanya disebutkan global, Ustaz. Kemudian persepsi lain mengatakan ada yang menggunakan indikator pendukung, indikator inti, dan indikator pengayaan. Hal ini kan juga berdampak pada penilaian nantinya. Karena yang kita ukur adalah tiap-tiap indikator tersebut, Ustaz. Begitu. Kemudian yang kedua, Ustaz, apakah dalam suatu rencana proses pembelajaran itu KD3 dan KD4 harus beriringan, Ustaz? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk di dalam buku bahasa Arab, ini yang untuk umum ya, untuk kelas 10, 11, 12, ya para ustadz sudah tidak bingung karena di situ indikator pencapaian kompetensi sudah ditawarkan dan dimunculkan. Jadi tidak perlu untuk bersusah payah karena dengan menggunakan indikator yang ada itu, maka kita akan secara otomatis ikut alur buku begitu. Kalau menjenengan buat sendiri boleh, cuman juga harus selaras dengan isi buku yang ada. Mungkin jawaban saya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi, Pak? Dalam RPP apakah KD 3 dengan 4? Itu selaras, harus itu dalam satu paket. Satu paket. Saya mana tadi contohnya? Itu sebenarnya sudah lama, Ustaz. Jadi kalau kita lihat itu di sini, nah ini satu paket. Jadi satu paketnya sudah ke samping ini, sudah satu paket dengan ini, dengan bawahnya ini. Ini apa namanya? Mohon maaf. Nah, begini. Jadi satu paket ini sudah satu paket. Jadi 1.1, 2.1, 3.1, 4. Ini satu paket. Cuman karena sekarang ini apa namanya, di samping ada fungsi memahami juga fungsi menganalisis. Jadi paketnya itu berimbas kepada paket selanjutnya yaitu 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2. Nah, ini contoh apa namanya, satu paketnya. Bisa dicek di yang lainnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Yang dari Tulungagung katanya apa namanya, raise hand, kami persilakan. Ya, Tulungagung. Langsung japri kayaknya ini Tulungagung. Iya, langsung ini. Wah. Silakan, mana Tulungagung? Tulungagung yang mana ini, Pak? Man Tulungagung. Man 1, Man 2, Man 3. Ya, yang raise hand tadi yang man berapa tadi?
Kami persilakan. Ada yang resen? Tidak ada? Ada yang resen tapi langsung japri gitu. Pertanyaannya apa japrinya, Pak? Yang lain, monggo. Cukup kurang 5 menit. Ya. Satu lagi. Belum gelap di sana. Wilayahnya host sudah azan. Wah, cukup berarti. Cukup. Oke, ya. Pak Zamroni, ya, silakan. Closing statement. Oke, terima kasih para asatid. Dari kami, mari kita beradaptasi dengan produk dari KSKK ini, dan mohon maaf ini sebenarnya sudah lama. Juknis penilaian itu sudah ditandatangani mulai tahun 2018. Kapdirjennya ditandatangani tahun 2018 dan KMA 183 itu ditandatangani Agustus tahun 2019. Jadi kalau sekarang ini sudah hampir 1,5 tahun. Maka dari itu perlu kita dalami, dan buku-buku yang ada itu adalah usaha dari teman-teman yang ditunjuk KSKK untuk mewujudkan, mengejawantahkan daripada KD yang ada, dan di sana tidak luput dari kekurangan, tidak luput daripada salah dan lain sebagainya, lumrah selaku manusia. Jadi namanya kurikulum itu terus continuous, jadi mohon yang baik itu kita kawal betul, kita laksanakan betul, dan kita terapkan di lapangan. Ketika suatu saat ada kendala dan lain sebagainya, maka guru perlu beradaptasi sebagaimana adaptasi kita terhadap corona ini. Dan semoga dengan kurikulum ini nanti, dan insya Allah nanti masukan dari panjenengan semua akan terus ditampung. Apalagi nanti umpama ada sesuatu yang kekurangan yang fatal, mungkin bisa kita perbaiki di tahun-tahun selanjutnya. Dan penerapan Bapak Ibu secara maksimal, mohon maaf, kurikulum kadang bukan kurikulumnya yang tidak bagus, tapi kadang penerapannya kita di lapangan itu yang kurang maksimal. Jadi berapa berubah pun kurikulum, ketika penerapan tidak maksimal ya tidak maksimal juga. Tapi berapapun minimalnya kurikulum, ketika penerapan kita maksimal, maka insya Allah itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya hanya memantik diskusi, dan diskusi bisa via WA dan via telepon, by phone. Kami persilakan di materi yang di-share akan ada itu. Kami persilakan setiap orang, terutama bagi para asatidz semua. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zamroni atas waktu dan kesempatannya menyampaikan materi terkait dengan evaluasi pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Imam Bukhari yang tetap setia menemani kita semua, meskipun di belakang layar nggak kelihatan videonya. Tetap bergabung dengan kita. Mudah-mudahan apa yang tadi ditanyakan atau ada hal-hal terkait dengan kebijakan nanti bisa diakomodir, dituangkan dalam bentuk draft, kemudian dibuat kebijakan oleh Direktorat KSKK Makassar. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta BIMTEK yang tetap standby meskipun sudah menjelang maghrib. Dan kami ucapkan terima kasih kepada host dan co-host, karena co-host dan hostnya ini di zona timur semuanya, Pak. Masya Allah, timur. Sudah maghrib ini, Masya Allah. Jadi terima kasih, syukron. Sudah terima kasih. Maghrib di zona timur. Kita akhiri sesi ini dan sampai ketemu besok dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Imam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustaz, terima kasih. Udah dicatat sama Pak Imam itu. Ada jam pertama. Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Terima kasih Mas Zamroni. Oke, terima kasih Mas Ari.